Pemirsa, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim kembali menggugat cerai Nini Mutmainah atau Teh Nini. Gugat cerai Dai kondang itu tercatat untuk ketiga kalinya. Setelah 2 kali sebelumnya, AA Gim menggugat cerai di pengadilan, kemudian gugat cerai itu dicabut. Kali ini, AA Gim terlihat serius hendak menceraikan Teh Nini. Walhasil rumah tangga AA Gim dan Teh Nini kembali jadi perbincangan publik. Kebenaran adanya gugatan cerai dibenarkan oleh kuasa hukum Teh Nini. Dari kuasa hukumnya Agim sendiri sudah memasukkan gugatan baru terhadap perkara perceraiannya Agim dengan Teh Nini. Tapi untuk tanggal agenda sidang dan hal yang berkaitan dengan kegiatan di Pengadilan Agama Bandung, kami belum mendapatkan informasi lanjutan terhadap itu. Gugatan cerai kali ini membuat AA Gim tercatat sebagai imam yang memasukkan gugat cerai ke pengadilan 2 kali selama bulan puasa. Awalnya AA Gim menggugat cerai ke pengadilan, tak lama kemudian pihak AA Gim juga yang mencabut gugatan cerainya tanpa ada yang mengetahui alasannya. Lantas apa yang membuat AA Gim kembali menggugat cerai Teh Nini? Terhadap gugatan yang kemarin dicabut ini yang kedua, begitu, karena tempo hari sebelum bulan suci Ramadan, Agim melalui kuasa hukumnya telah melakukan gugatan terhadap Teh Nini, tapi entah kenapa dicabut. Kami selaku kuasa hukum Teh Nini tidak mengetahui alasannya kenapa kuasa hukum Agim mencabut gugatannya. Saya rasa sih gugatan ini memang harus dilakukan oleh AA. Kenapa? Karena dalam hukum Islam Agim sudah mentalak Teh Nini. Gitu. Jadi terhadap statement yang diberikan, yang disampaikan oleh AA, anak antara AA dengan Teh Nini, terlepas dari itu memang gugatan tetap harus dilakukan. Pada dasarnya Teh Nini hanya menunggu karena Teh Nini menilai harapannya ada itikat baik dari pihak AA untuk dapat melakukan gugatan cerai, karena secara agama hubungan suami istri antara Teh Nini dengan AA juga sudah putus, begitu. Jadi kalau misalkan tempo hari AA tidak mengajukan gugatan cerai, ada kemungkinan memang Teh Nini akan mengajukan gugatan cerai seperti itu. Rumah tangga AA Gim dan Teh Nini semakin heboh setelah Muhammad Al-Ghazali, anak sulung mereka, angkat suara. Melalui media sosial, Gaza mengungkap tabiat tak baik kepada ibundanya. Sekalipun pada akhirnya Gaza meminta maaf atas kelalaiannya mengumbar aib keluarga, namun belakangan Gaza kembali pasang badan setelah mengetahui jika ibundanya juga dizolimi oleh kakaknya Gaida Suraya. Sebab kakaknya itu sempat membentak ibundanya di media sosial. Pada dasarnya perceraian adalah hal yang paling tidak menyenangkan yang diterima oleh keluarga. Jadi anak-anak sendiri hanya melakukan support terhadap kedua orang tuanya. Artinya tetap mudah-mudahan ke depannya orang tua tetap baik. Terlebih karena anak-anak juga memiliki harapan komunikasi secara keluarga tetap bisa dijaga. 2 kali digugat cerai oleh AA Gim, Teh Nini masih terlihat tenang karena suaminya itu pada akhirnya mencabut gugatan dan kembali ke pelukannya. Lantas apakah gugat cerai yang ketiga benar-benar akan menyingkirkan Teh Nini dari relung hati AA Gim? Apalagi sidang cerai keduanya kini tengah dalam persiapan, lalu bagaimana nasib Teh Nini usai digugat cerai? Ini seperti yang ditulis sama anaknya Teh Nini ya, Gazi. Apa yang disampaikan oleh Agazi bahwa bidadari tak bersayap itu menurut saya itu seperti itu, karena dari Teh Nini sendiri tidak ada keluar statement apapun di luar dari perceraian ini. Jadi apapun yang mungkin secara internal keluarga disampaikan sama Agazi bahwa A, B, C, D seperti yang kita ketahui bersama, tapi terhadap kami kuasa hukumnya Teh Nini tidak pernah menyampaikan apapun. Kelapangan hati, nggak ada kesel ke orang, nggak ada benci ke orang, adanya sayang. Kalau ada orang yang berbuat maksiat tetangga, bukan ingin nambah menjerumuskan, tapi mendoakan, gimana saya bisa membantu dia.
Ribut di media sosial tentang rumah tangga juga tengah terjadi pada pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Keduanya kini ramai diperbincangkan karena tengah berseteru. Belum lama ini, Kalina mengaku jika ia ditelantarkan Vicky di depan sebuah hotel jam 1 malam. Namun Vicky membantah tudingan itu dan menyebut Kalina sebagai istri kurang memahami suaminya. Dan perseteruan kian melebar sebab keduanya saling beralasan lebih mementingkan keluarga daripada pernikahan. Benarkah demikian? Akibat ramai di media sosial itu, isu perceraian pun mencuat. Emma Fauzia, ibunda Vicky yang lebih sering disebut, akhirnya angkat bicara. Kan itu juga tayangnya di YouTube, Say. Jadi gimana aku juga mau marah gitu kan. Kan di YouTube gimana coba. Emangnya kita kan di dunia entertain ya udah siap lah menerima konsekuensinya apa seorang seniman. Itu aja sih kalau mama sih. Saya tidak tahu arah kesananya, tapi dia bilang nggak ada apa-apa kok, Ma. Saya kan juga merasa ada yang DM saya juga kan, keluarga ikut-ikut apa gitu kan, seperti itu. Nah, saya bilang kenapa ini ada apa, aku sampai seperti ini gitu kan. Katanya bilangnya konten seperti itu, dibayar 20 juta, Kalina dibayar 20 juta gitu kan. Kalau syuting juga budget nggak 20 juta, hampir 3 kali lipat harga syuting. Siapa yang nggak mau? Disinggung soal Kalina yang pergi tanpa pamit, Emma mengungkapkan jika Kalina memang sering pergi, namun pada akhirnya kembali lagi ke pelukan gladiator cinta. Dan Kalina pergi ini bukan yang pertama ya. Pernah pergi berapa kali, menurut saya sih biasa aja sih. Depan insya Allah aku ke Bali, terus ya dalam waktu dekat ini aku juga tadi udah bilang kan, hari Minggu kan dari semua itu Senin sampai Sabtu ya full banget memang jadwal syuting, bukan berarti mertua nggak dipentingkan, cuma sampai saat ini kan memang ya aku alhamdulillah lah dari segi finansial juga bantu support, ayolah namanya mertua ibu sendiri. Nah hari Minggu ini aku ketemu ke rumah mertua aku gitu loh, tinggal terserah istri aku apakah masih mau merawat mamah terus di sini atau mamah yang kita bawa pulang ke rumah atau apa, kan tinggal gampang diskusi gitu loh. Karena kalau udah makin begini nih, ada aja yang dihubungkan, yang model lah padahal semua syuting doang, ada yang teman main sehari-hari juga jadilah bahan bualan-bualan lah ini itu gitu. Kasihan kalau bola liar itu jatuh ke wanita-wanita yang belum tentu itu bener, malah jadi fitnah. Bola liar. Sebagai ibu, Emma mengaku tak mau terlalu dalam mencampuri perseteruan rumah tangga Vicky dan Kalina. Ia hanya tak terima ketika namanya disebut-sebut serta dijadikan alasan untuk berseteru. Selain itu, Emma menegaskan jika Vicky dan Kalina itu merupakan pasangan yang serasi dan tidak akan ada perceraian di antara mereka. Aku jamin nggak ada pernikahan, nggak ada perceraian. Vicky mana berani sih bercerai. Kalau memang yang nggak nantangin, nggak akan Vicky itu menceraikan seorang wanita gitu. Saya harus bicara memang maksudnya yang memang terjadi ya gitu loh. Ya di dalam rumah tangga itu mungkin ada sesuatu hal, mungkin selisih paham atau apapun. Tetapi rumah tangga saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Terbukti dia ada izin WA hari ini. Saya berangkat pamitan sidang. Nah, saya ada berangkat pamitan sidang dan dia berangkat untuk nganterin ibunya gitu loh. Nih, ya dari mulai saya bilang ini, mohon doa ya, aku assalamualaikum, aku jalan persidangan ya, waalaikumsalam, mohon doanya, iya, ini sidang saya gitu. Assalamualaikum, aku juga jalan ke rumah sakit, dia nganterin mamanya ke rumah sakit. Jadi kita ada komunikasi baik gitu loh, dan tidak ada hal yang apa kayak asumsinya, pergi atau kabur atau apa gitu loh, semua gitu loh. Bang Toyib. Iya, jadi semua kita itu kan mengedepankan perasaan ketimbang logika. Kadang-kadang dia merangkum pemikiran ya dengan versinya sendiri gitu loh. Selama ini baik-baik aja kok gitu. Namanya suami kan sebagai gladiator mencari nafkah. Iya kan? Istri menunggu di rumah. Nah cuma kan kadang-kadang ya kalau saking seringnya menunggu di rumah, kadang-kadang ada titik kejenuhan juga. Akhirnya ya bisa melahirkan pemikiran-pemikiran apa gitu. Sampai saat ini nggak ada sesuatu. Dan